Oke, untuk masalah aku udah nggak di tim Tuan, tadi ya aku maksudnya secara official, secara tertulis malah dengan surat dan segala macam itu aku sudah resign sebagai employee, sebagai head of post production. Oke, apa kabar Bang? Baik. Gimana? Kabar? Masih YouTube newbie ya, belum apa kan nih, belum Wah, ada pakai. apa-apa sama nih. Wah, kok. Abang, abang asal mana Bang? Asli mana? Aku Jakarta memang. asli sebenarnya lahir di Jakarta tapi besar tuh di Tangerang. Besar tuh Oh, di Tangerang. Tangerang sama Jakarta beda kan Bang? Beda, memang beda, tapi dekat. Kemarin si siapa? Aku ada collab juga sama si siapa tuh? Al. Kenal Bang? Al. Nggak Yang kenal. si video itu. Nggak kenal ya? Dia Kamu kan juga siapanya detektif. Edozel? Siapanya Edozel? Apa gimana? Si siapa? Nggak tahu nih. Si siapa? Bang Al. Nggak kenal ya? Mana aku nggak Yang ada. nggak kenal ya. Nggak Dan ada. dia dari Tangerang juga. Berarti abang dari Berarti abang baru pindah tuh dari ke Jakarta atau gimana Bang? Enggak, aku Oh, pindah. lahir di Oh lah, Jakarta. bertahan di Jakarta. Ya, terus 99 itu keluarga pindah ke Tangerang. Oh, BTW abang umur berapa Bang? Aku umur 23 tahun. Oh, berarti tahun 97, 98 ya? 98, betul sekali. Tahun 98. Gimana ya Bang skripsinya? Ya, skripsinya Udah selesai. umur lulus akhirnya. Abang kemarin yang skripsi. Jadi aku mau tanya gini Bang, Nah, cara abang waktu kemarin tuh cara untuk time management dalam skripsi itu gimana? Kan apalagi waktu itu kan Rewan Indonesia kan. Terus abang ada buat karya, itu gimana tuh cara? Soalnya aku sekarang juga lagi susun skripsi, tapi belum sih, masih proposal sekarang. Oke. Aku mau tahu cara abang untuk bagi waktunya tuh gimana gitu. Bagi waktunya nggak bisa sebenarnya. Sebenarnya jujur, kenapa skripsi aku terbengkalai? Itu karena aku nggak bisa time manage. Karena kerjaan yang terlalu over sebenarnya di tim Tuan. Jadi waktu itu project lagi besar-besarnya dan emang portofolionya bagus-bagus, ya aku mau nggak mau kan juga harus ikut dan harus ambil. Ya kan? Skripsi sebenarnya gini, skripsi aku juga sebenarnya itu satu tim 3 orang, tapi teman-teman aku ini satu tim ini yang jalanin, maksudnya bukan yang jalanin ya, aku yang harus tarik kayak guys ayo kita kerjain gitu. Jadi kalau aku Bang, kalian kelompok ya skripsi atau apa? Iya, karena aku computer science, aku jadi kuliah di BINUS computer science dan skripsinya itu boleh bertiga karena aku kan bikin aplikasi gitu. Berarti kelompok kita jadikan ke satu skripsi, berarti kayak tugas kelompok itu Pak Bang. Sebenarnya iya kayak tugas kelompok, tapi kita ngerjain skripsi gitu. Sebenarnya harusnya lebih mudah kan. Tapi karena teman-teman aku ini harus ada yang yang engage, jadinya jadi terbengkalai. Sedangkan aku nggak bisa setiap saat waktu itu kayak guys ayo gitu. Karena aku juga lagi ngerjain beberapa project yang bisa dibilang besar. Gitu. Iya sih. Nah, ngomongin time management juga, akhirnya aku buat keputusan di bulan apa ya waktu itu aku lupa. Pokoknya aku langsung ngomong ke Chandra, aku mau resign. Gitu. Jadi karena menurut aku semakin kesini pekerjaannya untuk aku semakin berat. Sedangkan aku ini udah extend nih. Aku sudah bayar pakai uang sendiri kuliah, masa mau extend lagi? Maksudnya membuang-buang waktu lagi kan? Maksudnya sayang gitu. Sayang udah di akhir-akhir kuliah, masa cabutnya pas akhir-akhir loh ini skripsi, maksudnya tinggal satu langkah lagi gitu kan. Nah, jadi aku memutuskan untuk membuang semua dream job aku di tim Tuan untuk menyelesaikan kuliah. Gitu. Berarti itu pas waktu selesai Rewan lah ya? Nggak selesai Rewan sih. Kalau selesai Rewan itu kan jadi kenapa aku bilang semakin berat? Karena pada saat habis Rewan,
Ya, dia Hmm. dari itu kan resign dari tim Tuan kan. Hmm. Jadi aku adalah editor sendiri, editor Ya, apa? ya. Jadi head of post production di tim Tuan. Hmm. Karena aku sendiri, jadinya kerjaan semua aku yang ngerjain gitu kan. Ya betul. Ya Hmm. jadinya lumayan burn out waktu itu, Hmm. lumayan capek. Terus akhirnya ya aku memutuskan kayak bang gua kayaknya harus resign karena harus Hmm. menyelesaikan juga gitu, Hmm. karena tanggung banget gitu kan, gitu Kalau sih. abang misalnya gini lah, ini kita bukan bicara tentang tim tuan atau apa ya. Ya, Misalnya abang dapat job nih, cuma semua tuh buat video. Abang pernah buat gak gitu? Setimuak gitu, seperti gimana ya? Kita mau kerjakan tapi kita nggak niat gitu untuk kerjakannya gitu. Takutnya kita jadi nggak niat lagi buat video gitu. Pernah nggak gitu? aku Kita mau kerjakan, cuman kita nggak niat gitu. Karena mungkin job desk kita semua video semua dalam 1 bulan itu. kalau aku gini sih, kalau aku sebenarnya itu kayaknya, kalau itu kan jenuh, itu karena jenuh ya, jenuh itu pasti Ya, ya ada, gitu. jenuh itu pasti Hmm. ada kok, tinggal kita Hmm. mensikapinya aja seperti apa gitu. Karena Hmm. aku kan hitungannya kan lingkungannya kan sudah profesional. Hmm. Dan maksudnya dibayar juga secara profesional. Jadi ya aku menyikapinya sebagai profesional. Gitu, jenuh sudah Hmm. pasti ada. Gitu. Apalagi Chandra pasti jenuh ada, gitu Ya kan. betul. Jadi ya Abang mau mau, tidak mau sebenarnya. Gitu. ya. Abang berarti mulai belajar tuh udah lama lah ya. Mulai belajar edit itu. Aku belajar edit itu 2012, pada tahun Hmm. 2012 waktu kelas 3 atau kelas 2 SMP. Itu zaman-zamannya ngedance. Jadi dulu aku tuh bikin video dance gitu kan. Nah, terus akhirnya gara-gara bikin video dance sih kayaknya editing menarik nih. Jadi akhirnya Hmm. belajar sampailah di titik sekarang ini gitu. Hmm. Pertama kali langsung ke Premiere atau After Effects atau langsung ke Blender? Aduh. Kalau pertama itu aku dari ini ada namanya software AVS Video Editor. Hmm. Nah, semua orang tahu gitu karena emang itu kalau nggak salah software free atau gimana, dan itu ya Ya, ya. untuk para pemula dulu ya, itu 2012 ya. Oke, sampai sekarang waktu itu aku sempat nyari lagi, oh masih ada, ternyata iseng-isengnya download kan, udah berbeda. Hmm. Gitu. Baru setelah masuk SMA belajar Sony Vegas. Hmm. Terus kayak Sony Vegas rada kayak begitu-gitu aja. Kira aku coba Premiere karena semua orang nih Premiere nih, pada Ya, Premiere ya, dan After betul. Effects gitu kan. Ya udah aku coba Premiere dan After Effects, belajar Hmm. sebentar langsung ngerti gitu. Baru sampai sekarang Ini, akhirnya semua workflow itu dari Premiere, ya pokoknya produk-produk Adobe lah gitu. kan gini bang, kan abang kan udah belajar nih lah, kan bahasanya dari dulu lah ya, belajar dan edit itu. Cuma pertanyaan gini bang, kalau misalnya kita baru mulai misalnya aku sendiri lah ya, aku kan tahun 2018 tuh waktu itu pakai Videomaker, pakai software Videomaker itu. Cuma menurut abang terlambat gak gitu? Untuk misalnya kita pada sesuatu gitu, atau kita terlambat gak buat karya gitu? Karena kan aku ada lihat yang lain Kak Chandra Leo kan, Kak Chandra dia kan dari dulu juga belajar FFX gitu kan, lalu Kak siapa yang lain itu? Maksudnya menambah ilmunya gitu atau gimana? Ya. Kalau aku sih ya karena gini, kalau misalkan untuk masalah ilmu, misalkan kita kan awal-awal kan pakai software editingnya biasa aja gitu kan. Uh, Masalah bertambah ilmunya atau enggak tergantung dari dirinya sendiri, apakah emang mau belajar lebih. Apalagi kalau misalkan kita punya seseorang inspirasi, kayak kamu tadi bilang Chandra, gitu. Aku juga dulu inspirasinya sama Chandra gitu kan, terus Tara Arts gitu kan. Jadi ngeliat mereka kok bisa ngedit kayak gini, ya kan, ternyata mereka spill software ternyata di mereka pakai ini gitu. Nah karena mereka pakai ini karena kita punya keinginan untuk bisa menjadi seperti mereka, mau ngomong kita harus menambah ilmu, harus belajar gitu kan. Ya udah, ya akhirnya dari situ belajarlah dan nambahlah ilmu. Karena keinginan tadi, karena keinginan ingin bisa bikin sesuatu yang lebih. Gitu sih. Abang dari dulu memang optimis ya mau jadi video creator kan?
Atau memang mendadak gitu, tiba-tiba jadi video creator, tiba-tiba jadi editor gitu. Atau memang dari dulu ada optimis mau jadi filmmaker atau video creator gitu. Kalau aku sebenarnya sih dulu SD pengen jadi graphic designer, walaupun aku nggak ngerti graphic designer itu apa ya kan. Terus masuk SMP aku mau jadi dancer, professional dancer, karena emang keren banget ngedance itu. Kalau lihat orang-orang dance, anjir kok orang-orang bisa kayak gini gitu. Terus tiba-tiba bikin video dance, tertariknya ke editingnya gitu. Dan aku sebenarnya nggak punya cita-cita jadi filmmaker atau segala macam, nggak mau punya cita-cita jadi apa namanya kayak video kreator gitu. Sebenarnya iseng-iseng aja semuanya, karena kayaknya ngelihat orang itu tuh seru-seru aja gitu. Kan dari awal aku buat YouTube channel ya pengen besar, tapi kayak tetap realistis lah, karena udah banyak orang yang jadi YouTuber segala macam kan. Apalagi aku waktu itu mencoba bikin konten yang apa namanya bisa dibilang bagus lah menurut aku gitu kan. Maksudnya kan kira-kira apa inspirasi aku kan Agung Hafsah, Chandra Liao gitu kan. Jadi mau coba bikin konten yang emang setipe dengan mereka gitu kan. Sedangkan waktu itu yang sedang naik-naiknya adalah orang-orang yang bikin video-video biasa aja. Jadi kayak aku sedikit, waduh ini gimana nih, kita capek-capek buat ya kan, tapi gak naik gitu kan ya. Di situ aku ya udah. Nah ya di situ pas banget aku kan lagi bisa dibilang I'm a big fan of Chandra. Chandra tuh waktu dulu tuh sering banget bikin acara-acara kayak meet and greet, nobar gitu. Itu aku selalu ikut. Dari situlah Chandra kenal aku sebenarnya. Gitu. Oh, berarti dari situ lah abang gabung sama Tintoan ya? Enggak juga sebenarnya gini. Oh, belum. Sebenarnya ini aku sama Chandra juga udah sering ngomong ya. Aku tuh tukang jilat. Jadi kalau aku setiap ketemu tuh sebenarnya ini 2 kali doang sih. Jadi aku ketemu sama dia, aku kasih barang. Aku kasih waktu itu pertama kali itu Lego Spider-Man original, aku kasih. Nah dari situlah aku di fallback. Nah dari di fallback itu Chandra tahu akhirnya aku adalah seorang video editor. Gitu. Nah akhirnya pas Januari dia buka lowongan, terus ya udah aku iseng-iseng aja iseng ikut kirim email. Ini nggak pakai orang dalam nih, banyak orang yang mikir kayaknya Kak ini orang dalam setelah aku cerita aku dulu sering ketemu Chandra gitu kan. Enggak, sebenarnya kalau orang dalam mah aku mah DM, Bang boleh minta enggak, aku sama kayak yang lain, aku taruh CV gitu. Dan aku nggak berharap banyak karena aku pernah hampir jadi editor Ads, aku pernah kirim CV juga ke Skinny Indonesia 24 dan ya udah dihil hasilnya. Kalau Taraat tuh udah sampai datang loh, rumahnya sampai udah psikotes dan segala macam tapi nggak diterima. Mungkin karena taste-nya berbeda. Dan emang aku kan deket juga waktu itu sama, kamu nonton Taraat gak sih sebenarnya? Nggak pernah sih, cuma pernah dengar namanya. Oke. Jadi Taraat itu dia punya saudara-saudara yang jadi satu tim. Jadi ada saudara kandung, ada sepupu-sepupunya. Dan aku ini dekat sama sepupunya waktu itu, ada namanya Alip. Gitu. Karena ada orang dalam juga gitu. Dan Alip ini juga bilang kayak Ban, lo dengan skill lo yang seperti ini nggak cocok gitu. Dan emang bener akhirnya nggak kepilih gitu, bener-bener nggak kepilih. Dan akhirnya Januari itu ya aku kepilih di tim Tuan. Dan aku nggak tahu kenapa, mungkin ya itu ya Chandra urusannya aku nggak tahu gimana, tapi ya bersyukur lah gitu. Itu waktu tuh abang kirim tuh portofolio abang udah banyak atau ya masih baru satu gitu? proyek besar portofolio sih. Jadi aku proyek besarnya bukan proyek besar banget. Jadi aku punya sekolah yang mengadakan pensi. Aku mencoba editing yang lumayan pada saat itu gila lah. Untuk ukuran freelancer 2 orang ngerjain video dengan hasil seperti itu tuh harusnya tuh video 10 juta, 15 juta. Sedangkan ya kita dibayar murah banget karena alumni gitu. Iya makanya. Nih buat para freelancer ya, awal-awal ya kayak yang tahu gua misalkan sekarang kan nggak usah berkecil hati dibayar murah. Gua nih dibayar nih tadi project tadi ya itu dulu pertama kali 500.000 panas-panasan ya kan. Apalagi kalau pensi kan ada acara opening tanggal berapa, terus akhirnya lomba-lomba dulu kan, lomba baru closing tuh acara besar. Itu panas-panasan lagi dari pagi sampai sore gitu. Belum ngeditnya,
Ya kan belum konsepingnya, pre-productionnya waktu itu kan. Waktu itu juga apa untuk teaser videonya, jadi ada teaser, ada opening ceremony, ada closing. Itu teaser Mhm. pertama kali syuting di bawah air. Wow, konsepnya udah gila dan bener jadi videonya. Itu pas sudah Hmm. terakhir dibayar cuma 500.000 gitu. Jadi Hmm. jangan berkecil hati lah. Tapi 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 kalau aku dulu memang ada tiba aku sama sekali. Memang relawan, tapi semua tuh event organisasi sih. Kayak event ya, SBL atau kayak festival-festival itu tuh kalau aku semua relawan aku. Cuman dari ya 2018 itu sih ikuti 15 event relawan, tapi ya dengan catatan hasilnya tuh masih, aku kan sebagai pemula ya, aku mulai itu dari 2018, jadi semua tuh masih nggak tahu lah apa hasilnya tuh. oke. Tapi ya sebagai portofolio juga sih sampai sekarang gitu, Iya, buat tapi kita untuk apa berkembang itu kan, untuk kita jadikan suatu achievement juga bagi kita kan. iya betul. Berarti Tapi itu abang ini lebih ke kuasai mana bang? kenapa? Premiere, After Effects atau Blender? Oh, Premiere, Premiere nguasain, After Effects nguasain, Blender sih Atau sebenarnya Blender? dikit-dikit ya, gimana-gimana. Oh. Kenapa aku bisa bilang Premiere, After Effects aku, walaupun nggak 100% ya, karena emang sebenarnya Premiere dan After Effects sih punya fungsi-fungsi mungkin kita nggak tahu. Nggak mentok, Iya, masih ada ini. nggak sampai yang wow master of Premiere Ya. enggak. Maksudnya kita untuk bekerja di bidang videografi, apa di bidang video ini video creation, Premiere dan After Effects aku bisa bilang menguasai gitu. Karena emang Mhm. kenapa aku bisa bilang gitu, karena emang selama 2 tahun bekerja di tim Tuan itu emang ini makanan sehari-hari gitu. Premiere dan After Effects dan Mhm. Photoshop itu udah pasti kebuka sekaligus langsung gitu. Hmm. Berarti selama itu berarti abang ulik-ulik sendiri atau ada otodidak dari YouTube atau mungkin dari bang Dede Jeda gitu? Sebenarnya kalau untuk ilmu itu lebih banyak untuk After Effects ya. Maksudnya apalagi untuk workflow tim Tuan itu lebih banyak dari dia dan jeder. Syarat untuk dia dan jeder ya. Uh, tapi untuk beberapa hal kayak mungkin yang lebih advance untuk bagi aku ya itu biasanya aku otodidak cari sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan 3D gitu, karena tim Tuan waktu itu bisa 3D cuma aku gitu. Dan emang nggak sampai 3D yang gimana gitu, maksudnya cuma basic doang. Tapi ya untuk yang lebih ininya aku belajar sendiri gitu. Hmm. Tapi lebih banyak Yang video jelek salah satu abang butuh berapa waktu untuk mungkin sampai situ pelajarinya gitu, mungkin mungkin dari titik awal lah ya sampai bisa ciptakan suatu karya yang kayak jelek satu, mungkin dari berapa bulan atau berapa minggu gitu untuk pasai Blender. Kalau pengerjaan sebenarnya bisa dibilang tuh cuman 2 minggu lah pengerjaan, tapi 2 minggu itu dalam jangka waktu 3 bulan gitu. Jadi aku tuh mulai kalau nggak salah tuh kayaknya bukan kalau nggak salah tuh aku upload tuh Februari atau Maret, aku lupa ya. Aku tuh mulai bikin gue mau buat Genji itu kalau nggak salah tuh antara November atau Oktober gitu. Jadi kenapa tapi nggak selesai? Maksudnya selesainya tuh pas tahun 2021 berarti ya, tahun 2021 kan ya. Itu ya karena itu ada rewind, ada project waktu itu ada project ya terus ada video-video tim Tuan gitu kan. Ya aku bisanya nyicil gitu. Lagi nggak ada editan nih, kita buka deh projectnya. Ini udah sampai sini gitu. Sebenarnya kalau untuk abang pertama kali belajar Blender tuh buat apa gitu? Buat donat ya? Nggak buat donat sih. Buat donat itu cuma lihat-lihat doang. Jadi nggak terlalu kelamaan gitu. Maksudnya untuk sebuah tutorial itu terlalu lama. Jadi aku tuh kalau nggak salah belajarnya ada nama satu channel tuh namanya Daki 3D. Itu buat visual aja. Nah dari tutorial seperti itu aku jadi ngerti fungsi-fungsi Blender daripada lihat tutorial donat karena terlalu lama gitu. Jadi untuk yang nonton video ini kalau emang mau belajar sesuatu jangan, menurut aku ya, cari langsung yang advance. Misalkan kalian mau bikin petir misalkan di After Effects, ya udah cari aja langsung gitu, gak usah belajar basic After Effects dulu, nggak, langsung aja cari tutorial petir. Nanti dari tutorial tersebut nanti pasti akan ngerti sendiri gitu. Cep lagi
ya kan, daripada harus belajar basic 30 menit, part 1 ada part 2-nya 30 menit, part 2, part 3, part 4, part 5, wah enggak, jangan, kelamaan. Ya langsung belajar, mau bikin apa langsung gitu. Kalau aku waktu itu ya pengen bikin kayak visual gitu, visual yang menarik, yang aneh-aneh gitu kan. Ya udah, langsung aja aku terjun, oh ternyata bisa gini, oh ini fungsinya ini. Awal-awal pasti nggak ngerti, tapi lah karena kelamaan udah belajar, oh ini bisa ini, oh kemarin gue pakai fungsi ini bisa jadi seperti ini, gitu. Cuma gini bang, kayak aku sendiri lah ya, aku mau kayak apa buat seperti kayak abang nih kan buat yang Genji itu. Cuma aku gini, aku mau belajar. Cuma aku nih nggak niat gitu, saya nggak tahu entah niat atau enggak. Saya nggak jadi belajar itu. Cuma aku nggak tahu gimana caranya. Oke gini, sebenarnya emang itu balik lagi ke diri sendiri. Kalau misalkan Ya emang sih. hati itu udah kurang atau udah nggak niat, emang biasanya ya udah gitu. Karena aku juga banyak banget project yang kebuang. Kayak aku tuh udah bikin story gini, oh buat ini gini. Tapi karena mentok, dan menurut aku berpikir kapasitas aku belum sampai situ. Ya udah, akhirnya aku ditch aja, aku ditch itunya apa, projectnya, maksudnya aku ya udah deh, tinggalin aja gitu. Karena aku akhirnya sadar bahwa kapasitas aku tuh belum sampai seperti itu, belum bisa bikin seperti itu gitu. Atau mungkin nantinya udah belajar banyak, ternyata ini gue udah bisa bikin balik lagi ke projectnya misalkan, itu nggak masalah. Karena aku timbuan juga, dan aku tuh sering melakukan hal seperti itu. Kita udah ngomong apa, kita mau buat apa, tapi ternyata nggak jadi, karena emang dari mungkin nggak niat, atau mungkin ya terlalu susah gitu kan, tidak sesuai kapasitas gitu kan, ya banyak faktor lah. Tapi kalau misalkan dari hatinya emang kekeh, cuman karena masalah sibuk dan lain-lain, ya pasti itu seiring berjalannya waktu akan selesai. Contohnya kayak Genji, aku aja. Karena aku pengen banget nunjukin ini gila nih, maksudnya untuk orang ukuran yang baru belajar Blender gitu bisa bikin kayak gini gitu. Ini aku pengen nunjukin ke semua orang gitu. Oke. Jadi abang ini lebih ke visual lah ya, kayak misalnya kayak jadi DOP atau jadi director, atau memang lebih ke visual gitu. Aku jadi director sebenarnya bisa. Maksudnya tapi mungkin untuk project-project yang kayak mungkin acara pensi, mungkin kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan untuk kayak bikin film, karena banyak orang yang bilang bang nggak bikin film pendek, wah ya teman-teman aku tuh filmmaker semua kebanyakan. Jadi kayak Chandra kan filmmaker banget gitu kan, udah bikin film juga, film layar lebar. Terus ada satu employee juga dari tim Tuan waktu itu, ada line producer namanya Ade Yason, itu punya satu PH namanya Doa Mama, itu sering bikin short film yang udah menang di festival-festival di luar negeri, dan ceritanya emang oke gitu kan. Nah aku di situ ya, kalau ditanya disuruh bikin film pendek gitu ya minder, karena sejauh ini film pendek yang aku lihat di Indonesia dan di YouTube itu ya menurut aku biasa aja. Aku ya kalau aku film pendek pasti akan sama seperti mereka gitu. Tapi kalau misalkan kamu bilang aku misalkan direct segala macam, bisa aja untuk direct orang, misalkan udah ada konsepnya, bisa aja. Tapi emang aku tuh lebih seringnya tuh emang di belakang layar, tapi enggak juga sih, kan dari edit ya, sering di depan layar juga. Jadi ya tergantung situasi sih sebenarnya sih. Karena untuk masalah di depan layar juga itu aku dibantu PD-nya tuh dari aku tuh dulu pernah magang di Apple Developer Academy, dan situ tuh emang diperuntukkan banget untuk anak-anak itu bisa presentasi gitu kan, jadi PD. Jadi aku belajar juga dari situ PD-nya, ditambah lagi dari edit ya, jadinya lebih pede lagi aku gitu. Gitu sih, Pak. Oke. Abang pernah nggak sih dibeda-bedakan gitu sama misalnya editor lain, kamu pandai ini, kamu yang lain pandai gini, kamu nggak pandai gitu, pernah? Sebenarnya dibeda-bedain gitu kalau masalah dibeda-bedain nih sih iya, tapi bukan dalam konteks negatif ya, lebih kayak misalkan waktu itu kita ngumpul aku waktu itu ngumpul sama Sofar Sabi, aku ngumpul sama Vincent gitu kan, aku bilang anjir Far, lu gila banget sih, lu merevolusi jedak-jeduk gitu kayak gitu. Terus untuk Vincent gila VFX-nya bagus banget.
Terus mereka kayak gue mana bisa, aku bilang gitu, aku bilang kayak gue mana bisa kayak gitu aja, pusing banget karena ada kerjaan segala macam. Terus dia kayak dia ngomong tapi bapak kan gini 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 gini. Jadi kayak kita saling saling memotivasi satu sama lain aja dengan apa namanya, dengan kemampuan yang kita punya. Gitu. Kalau misalkan sudah menjatuhkan ya gimana ya, maksudnya kenapa harus menjatuhkan selagi bisa apa namanya, mempunyai lingkungan persaingan yang positif kayak gitu kayak wah tapi video lu keren sih, maksudnya gini 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 gini, wah lu kan ini bisa ini kan ya, kayak gitu tuh. Itu kan lebih enak, mungkin ya bisa dibilang ada beberapa basa-basi juga, tapi ya lebih baik seperti itu gitu loh, daripada harus menjatuhkan gitu. Dalam abang buat karya gitu pernah gak sih, misalnya kayak sendiri ya, bukan klien punya, kita buat karya sendiri, habis itu kita pikir-pikir, kita kan sound director nih, nanti pernah gak pikir kita project itu bakal gagal gitu, atau kita belum siap atau gimana gitu? Ya pernah, itu Genji itu itu pernah pikir udah nggak usah deh, tapi karena pengen banget jadi ya udah aku selesai gitu. Itu sebenarnya seadanya tuh, mungkin aku bisa bikin lebih sebenarnya, tapi karena udah pas banget jadi itu aku selesain tuh pas hari re-edit syuting TikTok. Jadi besok itu syuting, malamnya aku selesaiin sampai jam 2 malam. Padahal pagi udah harus syuting gitu. Jadi ya udah aku selesaiin, terus paginya ya udah aku akhirnya selipin di TikTok nih, terakhir nih ada video yang lu belum pernah lihat di mana-mana, gini. Chandra tahu aku bikin itu. Aku sering share progress nih, Chan, sekarang udah sampai sini videonya. Masih kaku, masih tangannya begini gitu. Sampai udah jadi. Udah jadinya ya pas di re-edit untungnya. Berarti selama ini misalnya kayak abang selama tentuan tuh, berarti abang cara bagi waktunya gimana? Misalnya malam pergi ke rumah kocannya gitu ya? Ya sebenarnya untuk waktu sangat fleksibel sih di tim tuan tuh. Terserah Chandra sebenarnya kalau di tim tuan. Guys masuk jam segini, oke ya udah. Guys masuk jam segini, ya udah. Kalau misalkan di tim tuan tuh lebih sangat fleksibel. Oke. Tapi kan sekarang ini kan baru kemarin tuh di announcement kalau misalnya YouTube Rewind Indonesia 2021 mau diadakan. Jadi abang ada ikut atau ada diikut sertakan gitu? Atau memang lepas dari tim tuan gitu? Aku emang lepas dari, kalau masalah lepas dari tim tuan sudah pasti. Dan untuk apa namanya, misalkan aku diajak, aku harus tahu dulu job desk-nya apa, kan seperti apa. Tapi aku nggak yakin akan diajak sih. Aku nggak tahu kenapa, tapi ya udah. Tapi aku yakin nggak akan diajak. Dan kalau misalkan emang diajak, job desk-nya lumayan berat menurut aku nggak akan ambil. Karena emang beberapa namanya kayak ya adalah pokoknya aku nggak bisa ngomong sih sebenarnya. Jadi ya udah, itu urusan mereka. Sempat kaget sebenarnya kenapa Chandra mau bikin rewind lagi, enggak. Karena waktu itu sempat ada omongan ya dia nggak mau bikin lagi yang terakhir gitu. Karena emang sebenarnya pas banget kemarin itu ya, youtuber yang OG, youtuber yang legend itu comeback, ya kan, bikin rewind yang heboh seperti itu. Ya terus Skinny juga keluar, maksudnya perfect sebenarnya. Gitu sih. Oke. Menurut abang nih, misalnya kami sebagai pemula, apa kesalahan yang dilakukan gitu sebagai pemula dalam belajar visual ya, kayak apa belajar tentang Premiere atau tentang After Effects gitu, biasanya apa yang sering dialami gitu? Kesalahan sering dialami adalah biasanya orang berhenti sampai tiru. Jadi ada amati, ya kan, amati itu kan ya kita mengamati kita suka sama siapa nih, terinspirasi dari siapa ya. Kita mengamati. Terus kita karena terinspirasi dan kita punya ilmunya sedikit, ya kan, ya berarti kita tiru aja gitu, maksudnya kita buat, kita bisa gitu kan, ada ilmunya gitu kan, walaupun sedikit, jadi kita buat gitu, kita tiru. Tapi ya karena kita nggak belajar banyak, kita nggak explore lagi lebih dalam, ya kan, kita nggak belajar lagi,
kita tidak memperbanyak referensi, ya udah beberapa orang ini, beberapa pemula ini berhenti sampai tiru, tidak sampai modifikasi. Nah itu dia. Jadi Iya sih. aku sangat menyarankan untuk para pemula ini, amati udah pasti harus. Kita harus punya referensi yang banyak ya kan. Kalau misalkan emang sudah diamati, ya udah. Kalau misalkan kalian mau coba bikin, ya udah tiru, buatlah gitu. Tapi aku sangat menyarankan itu jangan lupa untuk lakukan modifikasinya. Nah, itu bagian susah. Enggak juga. Modifikasi Juga susah sebenarnya. kali. Ada banyak cara untuk modifikasi, walaupun sedikit ya. Sekecil apapun, misalkan dari segi pengambilan gambar itu, misalkan kamu terinspirasi sama satu content creator, Sam Calder gitu kan. Pengambilan gambarnya kamu ngikutin nih, ya kan. Seenggaknya ada modifikasinya tuh, misalkan kamu ngambil lagi nih, beda tempat ya. Misalkan Sam Calder syutingnya di London, kamu kan syuting mungkin di Jakarta, di mana gitu kan. Itu kan udah modifikasi. Mungkin cara pengambilan gambarnya sama, tapi dari segi tempat berbeda. Ya kan? Musiknya, misalkan, musiknya dia pakai musik A, kamu pakai musik B, gitu. Karena aku banyak banget nih yang kayak waktu zamannya aku bikin satu video di Instagram, itu banyak orang yang ngikutin. Itu dari segi pengambilan gambar, transisi itu sama semua, lagunya sama, tapi aku nggak di tag sebagai referensi. Itu kayak sebenarnya kesel tuh, udah sampai tiru doang, tapi dia nggak mengkreditkan terinspirasi atau referensi dari siapa. Dan malah yang punya banyak modifikasi, lagunya sama, tapi cara pengambilan gambar beda, transisinya berbeda, ya kan? Dia sampai modifikasi, tapi dia naruh kredit nih referensinya dari siapa. Gitu. Malah berarti sekarang bukan dari dia sendiri lah, yang pasti dia ada referensi kan. Iya, gitu. Jadi yang bikin aku malas sebenarnya. Apalagi aku sekarang salut banget kayak orang-orang yang misalkan yang suka Jalex Rosa. Beberapa orang suka Jalex Rosa, bikin sesuatu yang mirip Jalex Rosa, tetap di tag orangnya. Padahal beda banget, dari segi konsep beda, lagu beda gitu. Pasti ditulis inspired by Jalex Rosa. Untuk orang-orang yang emang benar-benar ngerti ya. Kayak aku punya banyak teman-teman yang bikin kayak Jalex Rosa gitu ya, itu udah bagus-bagus ya kan. Itu ya mereka ngerti, oh ini inspired gitu. Mereka nggak lupa ini siapa yang buat gitu, ini siapa yang memulai tren gitu. Oke. Jadi mungkin apa pesan buat mereka, mungkin sebagai termasuk aku sebagai pemula, apa mungkin pesan abang untuk kami? Kalau untuk kalian tadi sudah pasti amati, tiru, modifikasi. Ya. Untuk atau mungkin mereka mau mulai masuk terjun ke mulai industri kreatif ini, tapi nggak tahu gitu, mau mungkin portofolio dulu, atau kita beli equipment bagus dulu, atau kita beli laptop apalah gitu. Mungkin apa pesan mereka untuk itu, yang mindset begitu gitu. Mindset begitu kalau menurut aku gimana ya, kalau oke gini, kalau misalkan masih berpikir terjun ke terjun ke dunia kreatif industri yang sekarang ini, apalagi yang mau jadi content creator, ini kita ngomongin mau jadi content creator, itu masih harus berpikir, gue harus punya kamera yang bagus, gue harus punya laptop yang bagus, gue harus punya apa-apa lighting segala macam. Mendingan misalkan emang nggak bisa diubah mindset seperti itu ya, mendingan berhenti aja, cari kerjaan lain. Karena aku melihat banyak sekali content creator yang laptopnya ecek-ecek, kameranya cuma pakai kamera HP, tapi bisa menghasilkan karya yang lebih dari orang-orang lain yang punya equipment. Enggak, maksudnya bisa menyaingi lah. Karena kreator yang pakai kamera ini segala macam dari segi konsep gitu. Karena keterbatasan mereka bisa putar otak gitu. Daripada harus mikirin punya equipment yang kayak gimana, kenapa nggak putar otak gimana caranya gue bisa selevel dengan mereka, tapi dengan equipment yang gue punya. Gitu sih. Abang nyangka nggak bisa sampai sekarang itu, misalnya kayak bergabung dengan tim Tuan, atau ya kayak ikut Rewind, atau buat kayak apa, kayak yang abang buat kayak Genji itu, pernah nggak kepikir bakal sampai begitu? Kalau Genji itu sesuatu yang aku masih pikirkan aku bisa, karena kalau Genji kan ya emang itu kan
project pribadi ya. Jadi kayak Hmm. ya udah gitu. Mungkin bisa aja aku kemarin tuh ya aku selesainya nih hari ini gitu. Bulan September, bulan Oktober ini gitu, bulan September ya atau Agustus kemarin gitu kan. Nah, project pribadi jadi ya udah gitu. Sering berjalannya waktu akan ada tutorial, akan ada ilmu baru yang bisa aku dapatkan untuk membuat project itu menjadi lebih bagus. Ya kan? Masih akan seperti itu. Kalau untuk masalah masuk tim tuan, itu aku sampai sekarang masih berpikir kayak ini gue tuh mimpi atau enggak gitu. Waktu kerja kayak anjir ini gue mimpi apa gimana nih gue kerja sama Chandra gitu kan. Tapi ya karena udah apa kayak sering berjalan waktu ya udah kayak bangun tidur apa dia kayak bangun tidur ke kantor gitu kan. Sama Chandra ya udah biasa aja gitu karena emang udah kenal deket gitu kan. Ya nggak deket-deket banget sih sebenarnya sih. Cuma kayak teman-teman biasa aja sebenarnya. Sebenarnya kalau dari banyak hal yang kayak nggak banyak hal sih kayak ada 2 hal sebenarnya yang masih gue pikirkan tuh gue apa namanya beneran nih gue bisa nih gitu kan. Itu waktu itu masuk Apple terus pas banget ya aku diterima di Chandra. Itu aku jalani barengan dua-duanya. Jadi paginya di Apple, siangnya di Chandra. Gitu. Ini kayak wah ini kayak I'm on top of the world gitu. Udah di Apple juga ya kan, si Chandra juga kayak ya, wow. Tapi kalau untuk masalah kuliahnya hancur, baru lulus semester 10 gitu. Ya hancur-hancur banget sih. Maksudnya waktu itu sempat ya kecewa lah. Gitu. Oke. Mungkin abang kan sekarang kan nggak di tim Tuan Ayu. Mungkin apa yang bakal abang next ke depan apa yang abang bakal rencanakan gitu? Buat misalnya memang ke klien atau gimana gitu. Aku tuh sekarang lagi dapat beberapa project freelance aja sih sebenarnya. Freelance, seminar sebenarnya. Aku pengen banget mulai jadi content creator lagi sebenarnya di channel sendiri. Belum jalan. Karena aku mau buat satu dulu video yang mungkin bisa dibilang I'm back gitu. Ya, ini comeback nih. Gitu. Jadi setelah video itu baru lah mungkin aku bikin yang mungkin vlog-vlog kecil gitu kayak bahas apa. Tapi harus ada satu video ini dulu nih. Yang dimana emang lagi aku mau buat lagi di konsepin. Jadi tunggu aja. Gitu. Apa di videonya nih? Sabar. Karena ini video ada rencana nggak gitu bakal ini? Ada rencana nggak bakal misalnya kayak gabung jadi ke wedding gitu, kayak join ke wedding atau gimana? Banyak tuh sebagai sampingan gitu. Karena ada tuh banyak. Sih untuk saat ini aku lebih ke ya ada mungkin ya musik video mungkin atau TVC biasanya lebih ke situ sih. Kalau wedding tuh pengen sebenarnya aku kan punya stabilizer, punya kamera juga, maksudnya kan sayang kalau iya betul. Ya mungkin nanti ada saatnya sih, maksudnya ikut wedding. Iya untuk sekarang mungkin aku pengen ya lakuin apa yang aku suka dulu lah. Apalagi kan wedding tuh kan dia nggak mati kan setiap tahun ya pasti masih ada gitu kan. Iya nih pernikahan pasti akan selalu ada. Ya pasti masalah. Lalu kapan abang nikah? Waduh. Belum kepikiran lah. Masih banyak yang harus dilakukan. Betul. Masih mau bebas. Enggak juga. Karena kan ya puasa kan udah ada gitu. Maksudnya tapi kita berdua juga belum berpikir untuk menikah karena masih harus banyak yang dilakukan. Gitu. Oke. Gak asal kayak pendapatan belum seberapa tapi mau nikah kan nggak juga gitu. Maksudnya harus siap dulu. Cuma mental tapi ya semuanya harus ada. Oke, thank you Bang untuk semuanya Bang. Siap, Wira. Rindu sih kalian memang bangun dari lalu abang nak di tim Tuan Ayu kan waktu itu kan memang pertama kali aku nonton tim Tuan tuh waktu ini reaksi editor Indonesia itulah pertama kali aku nonton di tim Tuan tuh. Jadi bakal rindu juga sih di konten kalian yang itu. Berarti memang enggak memang enggak di tim Tuan lagi kan. Oke, untuk masalah aku udah di tim Tuan, tadi ya aku secara officially maksudnya secara official
secara tertulis malah dengan surat dan segala macam itu aku sudah resign sebagai employee, sebagai head of post production gitu. Nah, untuk masalah misalkan Chandra kan bilang kemarin dia mau buat re-edit, ya kan. Misalkan aku dan Dere diundang lagi dengan catatan Chandra yang minta, ya Chandra yang minta, ya aku nggak masalah gitu. Dan aku juga ya tidak berharap karena ya aku kan udah resign juga, maksudnya ya yang mungkin ada masalah di hati, ya aku nggak ngerti lah ya, maksudnya ya mungkin dia mau punya tim baru segala macam ya itu terserah Chandra gitu, maksudnya ya udah gitu. Aku juga nggak terlalu ini banget karena emang sebenarnya pengen terbang sendiri lagi gitu. Walaupun emang gak akan sebesar aku di tim tuan, tapi seenggaknya aku pengen dikenal sebagai Bani Adil, bukan editor Chandra. Maksudnya ya nggak masalah juga sih. Gitu. Karena beberapa kan kita ya pasti ada nih punya mau jalannya masing-masing kan gitu kan, mau berkembang sendiri mungkin gitu kan, banding iya benar, karena jujur waktu di tim tuan maksudnya ya gini-gini aja gitu. Aku ya waktu itu juga masalah skripsi juga, terus masalah gini-gini aja, kerjaannya waktu itu lagi banyak banget, capek gitu kan, jadi ya aku memutuskan untuk resign. Karena aku juga gini ya, aku juga berpikir aku tidak akan selamanya berada di environment content creating ini. Aku bilang juga ke Chandra, karena gue berpikir gue nggak selamanya di sini bang. Gue udah pasti nantinya akan kerja kantoran, gitu. Aku bilang gitu. Oke. Gitu sih. Oke. Kesel juga aku dengar kalau Abang dan Nida kalau dari ini. Nah, aku takutnya kan kalau misalnya aku kan jadi nggak enak juga kan pas bulan Abang udah resign kan, cuma aku tanyakan lagi tentang itu. Kan jadi nggak apa-apa. Aku juga pengen buat clear sebenarnya karena masih banyak orang yang kan Chandra kemarin buka internship. Itu ada beberapa orang yang Bang, permisi. Ya ada. Tim tuan, aku mau coba internship. Itu kayaknya aku tuh setiap live, tapi emang secara story itu nggak pernah ngomong sih, karena kayak ngapain gitu. Tapi kalau lagi live Instagram gitu, aku selalu ngomong, gue udah dari tim tuan gitu. Aku udah dari tim tuan. Gitu. Mungkin ya nggak semua orang kan masuk live. Orang masuk live. Ya udah. Itu sih. Oke Bang, thank you Bang untuk semuanya Bang. Aku mau buat kaya juga sama Bang, cuma ya itu yang tadi aku bilang. Aku nggak tahu memang antara nggak niat atau memang belum siap untuk buat kaya itu ya nggak tahu lagu gitu. Cuma memang ada tujuan memang untuk buat satu kaya kayak Abang itu yang Kak Genji gitu. Itulah impian, memang ada impian mau jadi buat gitu. Cuma nggak tahu memang antara nggak niat atau memang nggak, mungkin belum ke situ ya. Itulah ya makanya belum siap kayaknya. Jadi niat belajar terus aja. Pasti nanti akan. Oke. Thank you Bang untuk semuanya Bang. Ya, mungkin nanti next time aku nanti kalau misalnya kayak aku udah siap nanti lah aku coba take Abang penilaiannya gimana. Iya. Tenang aja. Inspiration by Bang Bani Adil. Jangan gitu lah, gak enak kan. Karena kan memang inspirasinya memang dari Abang gitu. Kan Abang dari Jakarta, kalau aku dari Abang gitu kan. Jadi thank you Bang untuk semuanya ya, semoga semuanya lancar lah ya, semoga semua sukses ya. See you next time untuk semuanya. Oke. Thank you Bang untuk semuanya Bang.